Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Oktavia, mahasiswa STAI Aceh Tamiang, Prodi PAI semester 4. Adapun dosen pengampu kali ini yaitu Bapak Muhammad Jailani MPD, disusun oleh saya sendiri, Alinda Oktavia. Saya di sini akan membahas materi yang berjudul pengertian pendekatan, metode, model, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran, interaction ialah proses atau upaya yang dilakukan seseorang, misal guru, agar orang lain, dalam hal ini murid, melakukan belajar. Dalam arti di satu sisi guru mengajarkan menyajikan materi, sedangkan murid belajar atau menyerap materi tersebut dalam situasi interaksi edukatif. Jadi seorang guru itu harus melakukan pendekatan terhadap murid agar muridnya mudah menyerap materi tersebut dalam situasi interaksi edukatif. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan. Di sini saya membahas 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengkaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry berarti membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik. Yang ketiga yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Selanjutnya yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Jadi yang dimaksud dengan metode itu bagaimana guru mentransfer ilmu kepada siswanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode yang baik. Yang pertama yaitu berpadunya metode dari segi tujuan, berpadunya metode dari segi materi pembelajaran. Yang kedua, dapat mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. Yang ketiga, dapat mengembangkan materi. Yang keempat, memberi keleluasan kepada siswa untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat, dan keseluruhan proses belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang mana metode ceramah itu menjelaskannya secara lisan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, yang mana seorang guru bertanya kepada muridnya ataupun murid bertanya kepada gurunya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi yaitu metode yang memecahkan masalah bersama-sama melalui jalan pemikiran masing-masing dan disimpulkan Selanjutnya yaitu model. Model pembelajaran atau teaching adalah suatu rancangan yang telah diprogram melalui media-media peraga dalam membantu untuk memvisualisasikan pesan yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan belajar sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, model itu adalah suatu rancangan melalui media-media peraga, yaitu alat-alat bantu. Selanjutnya yaitu strategi. Secara harfiah, kata strategi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan statement, yakni siasat atau rencana. Banyak pandangan kata strategi dalam bahasa Inggris dan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini ialah kata approach pendekatan dan kata producer tahap kegiatan. Maka strategi mengajar didefinisikan sebagai sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Sebagai contoh, untuk memperoleh perhatian siswa yang sedang mengikuti uraian pelajaran secara lisan, metode ceramah, guru dapat melakukan peragaan. Jadi yang dimaksud dengan strategi yaitu
Rancangan seorang guru bersama siswanya agar mencapai pembelajaran yang baik secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. Ditinjau dari cara pengolahannya, pendekatan dan strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan sebagai metode pembelajaran tertentu. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.